Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, bang pepaya berhenti dulu sebentar. Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Berhenti. Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tidak. Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman berhenti, yang tidak beriman langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah, kita panggil, bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? Kang pepaya budak. Dipanggil nggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, nggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, nggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya nggak puasa. Pak, itu teman saya kok nggak puasa? Nggak puasa, nggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok pak? Iman, tapi nggak puasa, nggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik, cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok pak, sudah balik, sudah. Tapi nggak puasa, enggak. Gila kali dia ah. Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras pak, dia tidak gila, tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak? Ya. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah nggak bisa. Pura-pura sholat ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah
Keluar rumah bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin belaga miring. Temennya tanya, lo lemas amat, gue lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi, sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat karena kelihatan orang gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya di belakang saya lihat ada mertua, wah saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya paseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah.